Jadi pokoknya trik dari si AT pertama kita harus lihat latar belakang orangnya dulu. Ya, Dia latar memang belakangnya secara ekonomi sanggup bayar tuh ya, kan gitu. nah gitu. Kedua ada komitmen tadi dari awalnya. Ya, Misalkan komitmen. saya ngambil pagi sore maksimal sore bayar kan gitu. Ya, betul Pak. Jadi Maksimal gitu kan. ngambil malam pagi bayar kan. Nah gitu. Soalnya kan masih muter-muter uang yang ada gitu kan Pak. Tapi kalau misalnya udah itu pun ya apa? Jangan berani-berani untuk mengasih orang ngebon gitu. Tetap ketika usaha kita tetap namanya harus ada komitmen dalam sebuah warung itu justru jadi perusak Pak. Kalau kelamaan itu rusak. Bukan hanya ngerusak, ngehancurin. Nah itu. Mungkin banyak yang warung yang tadi teh yang ya ada yang sampai stok barangnya kosong karena uangnya masih di luar, bahkan sampai ada yang gulung tikar gitu. Nah itu dijauhin gitu kan. Karena dari awalnya apa ya? Dari awalnya kasihan, nggak enak kitanya. Tapi pada akhirnya kitanya sendiri yang ngerasain nggak enaknya. Iya, nggak enak. Sebenarnya. Tapi namanya gini ya harus benar-benar tegas lah Pak ini. Tapi kan demi berkembangnya gitu kan. Demi berkembangnya usaha kita gitu kan. Mau tidak mau kan istilahnya rada tega lah. Iya gitu. Rada tega meskipun kalau kita udah gulung tikar mau siapa lagi? Ya, betul nggak Pak? Ya, yang ngerasain padanya kita sendiri. Nah, itu. Ya harap dimaklumi juga bagi pembeli gitu ya. Karena modal juga seadanya, keuntungan nggak seberapa kan gitu, dan memang keuntungan ini juga harus diputar lagi. Iya. Putar lagi untuk beli kebutuhan di warung, produk-produk di warung kan gitu. Jadi yang memang sekarang nih yang kebetulan sedang ada tanggungan nih ke warung-warung sekitar rumah, segera dibayar, kasihan kan gitu. Iya. Kenapa? Karena ketika warung di sekeliling lingkungan kita berkembang, yang enak mah ya konsumen juga. Iya, betul. Karena mau beli misalnya satu produk, di warung itu juga ada. Jadi ya sama-sama saling membantu lah, saling pengertian gitu. Itu benar ya. Iya, betul. Justru itu Pak salah satu pemutus tali silaturahmi. Oh, dengerin ya. Betul nggak Pak? Bener. Betul nggak? Itu. Kalau kita nih punya bon, kita kan ragu nih mau lewat pun ingat. Bener. Bener nggak Pak? Bener. Pemutus tali silaturahmi gitu sebenarnya. Iya, kalau kita punya kasbon ke warung, era can bayar gitu ya. Gitu. Kalau kata orang Bandung nyawa, akhirnya lewat belakang we lah, tong lewat kiri. Nah, kadang-kadang ke sebelah gitu kan. Nah, gitu. Ya harap maklum aja kan gitu. Ya tidak jauh seperti di minimarket yang lain lah. Minimarket juga kan tidak melayani untuk kasbon kan. Nah, itu. Ya malu dong ya Pak. Kan minimarket aja besar-besaran gitu nggak akan mungkin. Nggak mungkin. Mereka tidak melayani. Larinya kalau kita nggak punya uang ke warung kecil, warung mikro. Makanya kalau kebetulan lagi punya rezeki dan memang ada tanggungan ke warung di sekeliling rumah, ya bayar lah kan gitu. Ya, meskipun kalau belum punya rezeki ya ngomong aja baik-baik kan. Nah, jangan panas telinga ditagih. Iya. Kan gitu, karena kalau kita juga punya orang lain punya hutang ke kita juga kan. Iya, apalagi kan kita penuh dengan sangat perjuangan gitu kan untuk merintis kayak gini. Sayang kalau sampai terjadinya, ya mudah-mudahan dijauhkan lah para teman-teman yang lain juga gitu kan. Dan dari usahanya yang bangkrut seperti dijauhin banyak gitu. Gara-gara kasbon ini banyak yang gulung tikar. Nah, itu. Usaha apapun gitu ya, yang terutama yang sering kena virus kasbon ini ya warung-warung mikro. Ya, usaha lain pun ya ada memang sistem kasbon. Cuman kalau untuk usaha besar mungkin ada ada payung hukumnya, ada prosedurnya. Kalau di sini, kalau warung gini emang kan yang diutamakan kepercayaan kan. Ketika warung sudah mempercayakan kita untuk ngasih dulu barangnya tanpa transaksi uang, ya kita juga mengerti lah. Iya, betul. Ketika ada uang ya kita bayar transaksinya, jangan menyepelekan. Itu Bang Intan ya. Iya, betul Pak.
Terus Ya. juga dari sini pun kita atas dasar permintaan customer yang Hmm. lainnya Pak ya, untuk mencegahi namanya apa kasbon itu. Kadang-kadang kan terkadang orang sekarang kan zamannya digital nih Pak ya. Zamannya digital. Aduh Pak, lupa bawa dompet. Bisa pembayaran QRIS nggak? Transfer nggak? Nah, alangkah baiknya teman-teman yang lain tuh menyediakan baik itu di warung kecil atau warung besar, sudah berkembang besar, diadakanlah itu ya, pembayaran transfer QRIS dan lain-lain gitu. Lebih mempermudah. Jadi ya meskipun istilahnya warungnya warung mikro, warung kecil, tapi tetap transaksi dan transaksi mah harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, itu betul. Sekarang 70% Pak, kebanyakan orang digital semua kan ya Pak. Semua beli barang, beli apapun kan itu sudah ada marketplace-nya lah. Ya, betul. Marketplace digital ya. Berarti kan kalau itu mah kan berarti tergantung si ownernya juga. Ya, kalau ownernya istilahnya akan masih muda nih, ya, masih melek kan gitu. Masih melek teknologi lah. Nah, gitu itu. Ya. Kalau ownernya sudah usia rentama, usia senior lah, udah tua mah kadang-kadang kan nggak melek ya. Gitu. Jadi ya bagi justru ke yang lebih itu harus mengikuti zaman gitu, mau tidak mau gitu Pak ya. Kalau usahanya pengen berkembang nah, kan gitu ya. Ya gitu. Jadi yang tadinya kan misalnya kalau belanja nih contoh kita bawa uang pas, kita kan nanggung, ternyata pas udah masuk warung tuh banyak pilihan, banyak yang mau, sedangkan bawa kita uang terbatas. Uangnya kita ada di uang digital Pak ya. Tapi kan kalau transaksinya lancar, bisa pembayaran uang digital seperti QRIS, transfer bank dan lain-lain, kita kan lebih enak. Mempermudah juga customer gitu kan. Mau belanja ini tapi uangnya kita ada semua di ATM atau banking gitu kan. Lebih enak gitu kan. Belanja pun lebih banyak, kita pun senang. Gitu. Ya, betul nggak teman-teman? Gitu. Jadi ya tadi dari mulai ya investasi modal kan gitu ya. Termasuk barang-barang, termasuk ya produk dan alat-alat pendukungnya lah, termasuk kayak softcase kan itu, kayak termasuk toples kan gitu ya. Dan yang lainnya termasuk lemari pendingin. Terus kemudian di manajemen keuangannya kita jangan dulu ngambil untung gitu kan. Iya. Oh iya, satu lagi Pak. Kita pun di sini bukan tempat sendiri Pak. Oh, bukan tempat sendiri. Saya pun sewa di sini. Masih nyewa. Iya, sewa gitu. Nah, si keuntungan ini lari ke situ juga. Lari ke situ juga pasti. Dan selama ini alhamdulillah selalu tepat waktu lah bayar. Tepat waktu alhamdulillah Pak. Ya karena dari mulai ya investasi modalnya, cara investasi modalnya, pengelolaan manajemen keuangannya ketika merintis, sampai akhirnya sampai akhirnya bukan tidak melayani, sebenarnya kita harus tegas lah. Iya. Tegas dengan virus kasbon tadi kan itu. Gitu ya. Yang terakhir ya pelayanan dalam arti pelayanan transaksi ya. Pelayanan transaksi itu ya dia usahakan mengikuti perkembangan teknologi lah gitu. Nah, itu. Karena hampir setiap orang sekarang kan punya banking kan gitu ya. Karena transaksi juga belanja barang sekarang udah di toko online kan gitu ya. Ya toko oren maupun toko hijau lah kan gitu ya. Nah ini ya mau tidak mau kan warung mikro ini juga mengikuti kan, harus mengikuti. Pada ini untuk memudahkan konsumen. Nah, itu. Dalam pembayaran kan gitu, jadi udah nggak ada istilah uangnya kurang kan gitu kan, ya udah tinggal QRIS aja beres kan perkara. Ditambah memang untuk menyikapi tadi yang alasan untuk kasbon karena belum ke ATM. Nah, itu kan gitu, ada plus minusnya itu Pak gitu. Enaknya itu kan ada alasan belum ke ATM, kita ada juga yang tadinya mau belanja sedikit karena uang pas-pasan, kita belum tarik tunai gitu kan di ATM. Nah, kita juga menyediakan pembayaran QRIS, transfer bank dan lain-lain gitu kan, lebih mempermudah juga gitu kan. Teman-teman gini, kenapa kemudian saya angkat ini menjadi podcast kita, karena warung mikro ini yang berada di sekitar kita itu
lebih menyentuh sebenarnya secara transaksinya, secara pelayanannya itu lebih menyentuh dalam artian ya banyak faktor lah kelebihannya dibanding minimarket gitu ya. Barang dari harga barang yang lebih murah meskipun ya bedanya mungkin nggak terlalu jauh ya, Iya, ya kan bedanya gitu. nggak terlalu jauh. Terus kemudian ada ada kemudahan tadi apa waktu operasionalnya yang memang Operasional yang yang memang melebihi melebihi market lah gitu. itu, makanya kenapa saya pengen ngobrol sama beliau tuh itu ditambah mungkin diantara saudara-saudara semua pengen ada yang ya di rumah gitu buka warung atau kebetulan memang pengen buka warung dengan kayak si A ini akhirnya berani untuk nyewa tempat kan Ya, gitu ya. memberanikan diri Pak gitu. Ya, ya semuanya sudah dibagikan lah sama yang pelakunya langsung nih kan gitu. Iya. Dan saya lihat memang kami lihat gitu, alhamdulillahnya semakin berkembang gitu. Padahal lokasi rumah tempat tinggal dengan lokasi warung ini jauh sih enggak. Cuman kalau jalan kaki mah lumayan lah Lumayan. kan gitu. Tapi sering belanja ke sini karena memang baik dari jajanan anak-anak sampai kebutuhan di dapur tuh hampir ada kan gitu. Mungkin tinggal beras aja meureun aya, udah ada beras. Beras, telur semua sembako Sudah ada sembako, sudah ada semua kan komplit dari minyak semua, telur, mie instan, telur, terus teh beras ada semua. Ada semua ya. Rokok mah pasti ada lah. Rokok itu nomor satu, Nomor Pak. satu. Nomor itu. satu. Meskipun keuntungannya nggak Warung seberapa. sembako kalau nggak ada rokok itu, aduh, bagaikan sayur tanpa garam. Gitu. Betul nggak, Pak? Pemanis lah rokok mah. Nomor gitu. satu, meskipun untung nggak seberapa, tapi jangan salah teman-teman. Nah, itu perputaran paling cepat. nah, Untung nggak seberapa, tapi perputaran mau di warung manapun, minimarket manapun, rokok nomor satu perputaran paling cepat. Nah, sekarang kita ngobrol ke situ, Kuncinya satu, teman-teman, jangan memberanikan diri untuk mengebonkan rokok. Nah, itu ya. Ini sudah dibuka sama beliau nih. Soalnya untung nggak seberapa, kita terus diboning ke orang nih, gitu. Kecuali orang itu bayarnya cepat. Nah itu. Nah, kalau misalkan saya punya warung juga nih, ya tadi pengen punya warung saya nih, Ya. atau teman-teman kita nih, yang sekarang sedang menikmati obrolan kita nih, punya warung dana terbatas nih. Tadi kata ada barang yang perputarannya, maksudnya perputaran di sini bukan perputaran di sini kan maksudnya penjualannya cepat kan gitu ya, cepat dan rutin lah. Ada juga barang yang memang slow. Ya. Bahasanya slow ya. Slow gitu keluar produknya dari warung. Itu barang yang termasuk kategori yang perputaran cepat apa aja? Yang ke satu paling nomor satu itu rokok, Pak. Rokok itu satu. Kedua minuman kemasan. Ya, minuman kemasan, minuman spot seperti minum itu. Pokoknya itu di nomor satu kan itu rokok, minuman dingin. Makanya pertama modal awal tuh harus ada freezer, softcase itu. Untuk pendingin minuman. Rokok, minuman lah, soft drink lah ya. Ya, betul. Terus kedua itu sembako, Pak. Telur, beras, minyak, dan lain-lain, mie instan. Nomor keberapa itu. Cuman itu termasuk bagian terpenting juga gitu. Itu harus ada lah. Kalau kita mau merintis itu produk itu harus ada. Jangan istilahnya juga kita salah investasi kan. Nah itu investasi. Ya, apalagi kan kita modal pas-pasan, kita asal belanja barangnya yang terlalu slow. Nah otomatis kan kita perputarannya pun lama. Lama gitu. Benar. Jadi makanya istilahnya kita pilih-pilih barang dulu, meskipun kita nggak komplit, tapi kita perputarannya yang paling cepat. Paling cepat kan lebih enak juga gitu kan buat kita muternya ke sana ke sini gitu. Rokok, minuman, sembako. Jadi 3 ini aja ya. Ya, 3 tuh 4. Yang keempat jajanan anak-anak itu. Itu paling menarik loh, Pak. Apalagi kan di kawasan-kawasan ini kan pasti namanya kan ada selalu ada ya, di setiap lingkungan baru atletik mah pasti ada lah. Nah itu pasti ada kan gitu. Harus itu paling banyak varian kan enak gitu. Itu nomor satu. Itu perputaran paling cepat, termasuk juga perputaran paling cepat. Jadi memang itu syarat mutlaknya ketika ingin mendirikan warung yang empat ini harus ada lah kan. Harus ada.
Nah, kalau yang termasuk barang-barang yang keluarnya slow gitu. Nah, itu paling kita nggak berani nyetok barang banyak-banyak. Contohnya Contohnya paling cukup ada aja. Yang jadi yang nanyain itu konsumen, ada barang ada, tapi yang barang slow itu cukup ada aja. contohnya, contoh barangnya? Contoh barangnya itu seperti kapas, itu kan barang agak slow ya. Kapas, terus yang lain-lain banyak gitu kan. Jadi kebutuhan tertier lah ya. Iya. Kapas, tisu, cotton bud. Nah, itu kan agak slow gitu. Cukup ada aja, nggak, jangan terlalu nyetok obat-obat banyak-banyak. warung. Nah, kan gitu ya. Apalagi namanya obat-obat tuh jangan berani banyak-banyak kan, takutnya expire gitu kan. Cukup asal ada aja, pas waktu konsumen ada yang beli, kita udah ada gitu. Meskipun barang kita cuma sedikit, tapi kelihatannya lengkap. Betul lah. Kelihatannya Sudah lengkap. dibagikan semua lah. Ya, Triknya lah ya, gitu. lengkap. Sudah lengkap ini mah yang mau berwirausaha buka warung sendiri, ya mangga silakan, semoga sukses. Asal syarat-syaratnya tadi ya syarat-syarat ya ketentuan tadi ditekuni lah, dipenuhi. Nah, ya awal juga saya juga tanpa ada dasar pengalaman gitu ini juga. Udah capek mah Memberanikan diri. udah capek mah pastilah. Pasti. Wajar Namanya lah. juga pengorbanan kita pengorbanan ya, Pak, ya. ada usaha pasti ada kita kemauan, ada juga nanti juga kalau hasilnya mah kita sendiri yang menikmatin gitu kan. Betul. Terus bukan sebagai penutup ini, tapi motivasi bagi para penikmat yang sedang menikmati obrolan kita nih. Ya. Motivasinya baik yang satu profesi dengan gitu ya, sebagai pemilik warung mikro, ataupun bagi saya dan bagi yang lain lah, motivasinya dalam memulai sebuah usaha itu seperti apa. Bermotivasi untuk rekan-rekan yang nonton video ini, yang bagi pun yang mau mencoba berusaha warung sembako, usaha mikro kecil ya Pak ya. Ya, yang pertama itu memberanikan diri, tahan banting, jangan meragukan modal. Nomor satu itu modal itu nomor keberapa? Yang satu itu kepercayaan diri, kuat tahan banting, mental, termasuk mental. Kalau modal itu modal 3 juta pun, 4 juta pun jadi. Udah kehitung besar lah ya. Kehitung besar, 4 juta, 3 juta jadilah. Adapun nanti ya istilahnya berkembang atau tidaknya ya tergantung kita yang ngelola kan gitu ya. Atur nuhun, sudah sama-sama mau berbagi, sudah ikhlas waktunya kita ganggu kan gitu, karena beliau ini sedang usaha sebenarnya, sedang buka warung, tapi saya tarik kan gitu. Demikian itu, semoga obrolan kami bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.